sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan. Dan tema kita pagi hari ini adalah urgensi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hadir tengah-tengah kita Ustadz Anang Fatur Rahman LC. Kepada beliau waktu tempat kami persilahkan, monggo Ustadz. Dan mari ibu-ibu, bapak-bapak, sama-sama kita awali dulu pengajian kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Urgensi iman kepada malaikat Allah. Tentu iman kepada malaikat Allah ini menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apa pentingnya kita belajar tentang iman kepada malaikat Allah? Kalau nggak penting, buat apa dipelajari? Kalau kita tidak tahu pentingnya, maka kita tidak bersemangat untuk mengetahui. Maka sebelum kita belajar bersama pada pagi hari ini, kita perlu untuk menyiapkan hati kita untuk bisa melihat bersama-sama apa sih pentingnya, apa urgensinya kita belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Urgensinya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, setidaknya dengan kita mempelajari iman kepada malaikat Allah, kita mempelajari salah satu rukun yang sangat utama, yaitu rukun iman kita. Karena rukun iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, dan seterusnya. Satu persatu coba kita pelajari dengan baik. Kenapa? Karena rukun itu merupakan pondasi utama. Rukun itu bagaikan akar. Kalau pohon, rukunnya adalah akar. Kalau bangunan, rukunnya adalah pondasi. Ahli bangunan, dia akan memperkirakan pondasi yang paling kuat, yang paling kokoh untuk menopang bangunan tingkat tinggi. Para pakar pertanian, mereka berusaha untuk menjaga kesehatan akar pohon dari hama yang menyerang, berusaha menjaga kesehatan akar agar kokoh, bisa menghunjam ke dalam bumi sekuat-kuatnya, agar dia kuat untuk menjulang ke angkasa tumbuhannya. Maka demikian pula dengan rukun iman kita. Syariat agama ini berat atau ringannya tergantung dengan pondasi keimanan kita. Termasuk di dalamnya adalah iman kita kepada malaikat Allah. Maka betapa pentingnya kita mempelajari pondasi yang sangat berguna untuk amal soleh kita. Kalau iman kokoh, amal seberat apapun akan menjadi ringan. Tapi kalau iman lemah, amal sekecil apapun akan terasa berat, akan terasa membosankan, akan terasa menyulitkan.
karena akarnya lemah, akarnya rusak, sehingga dahan dan daunnya tidak berkembang. Ini urgensi pertama dari kita belajar iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, setidaknya kita akan menjadi sadar bahwa iman kita kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang kedua. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya para rasul itu beriman kepada Allah dan malaikat Allah. Karena dia rukun kedua, bahkan sering digandengkan dengan rukun yang pertama, maka posisinya sangat penting untuk kita pelajari. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya, maka kita menjadi bersyukur kepada Allah karena kita berkesempatan untuk sama-sama belajar tentang rukun yang penting ini. Bahkan urgensi selanjutnya, betapa banyak kalangan-kalangan yang tersesat karena salah dalam menempatkan iman kepada malaikat ini bukan pada tempatnya. Sebagian orang-orang kafir terdahulu, mereka ada yang sampai menyembah malaikat. Makanya posisi kita harus tepat. Tidak membenci, tidak memusuhi, sebagaimana orang-orang Yahudi itu kan mangkana aduwalillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikala. Orang-orang Yahudi itu mereka memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Karenanya harus menempatkan posisi keimanan kita ini pada tempat yang sebenar-benarnya. Banyak di antara golongan mereka tersesat, tidak percaya dengan adanya malaikat. Siapa di antaranya? Orang-orang ateis. Jangankan kepada malaikat, kepada Allah pun mereka tidak percaya. Ada pula orang-orang yang percaya akan adanya Allah, tapi tidak percaya dengan adanya malaikat. Malaikat itu nggak ada, ia hanya seperti nurani kebaikan. Sebagian sesat demikian. Ada pula golongan yang percaya akan adanya Allah, percaya dengan adanya malaikat, tetapi ia menempatkannya tidak dengan benar. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka meyakini, bahkan memberikan nama kepada para malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Mereka menyangka bahwa malaikat itu merupakan putri-putri Allah. Karena banyaknya golongan yang tersesat ketika memahami posisi malaikat ini. Dan lain sebagainya. Inilah pentingnya kita berusaha untuk memahami secara benar apa itu pentingnya mempelajari iman kepada malaikat. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Menginjak pada poin yang kedua,
kita akan belajar tentang definisi malaikat. Apa itu malaikat? Sehingga kita tak kenal maka tak sayang. Kita perlu berkenalan dulu. Siapa tahu malaikat itu? Malaikat Allah, malaika itu bentuk jamak, artinya para malaikat, ya. Malaika itu artinya malaikat. Sementara bentuk tunggalnya adalah malakun. Satu malaikat. Malaikatun itu malaikat. Jadi sebenarnya tumpuk Bapak Ibu. Kalau kita mengutip ini ya, para malaikat, gitu Pak. Karena sudah malaikat itu sudah jamak, malaikat yang banyak. Sementara kalau malak itu satu malaikat, tapi nggak apa-apa, sudah masuk saduran serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ya, maksudnya kalau bahasa Arab malaikatun itu malaikat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya malaikat itu satu malaikat. Makanya kita masih menambah para malaikat. Tapi aslinya dalam bahasa Arab malaikatun itu artinya banyak malaikat. Sementara kalau satu malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung. Jadi ternyata ada malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung. Seperti dulu pernah malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Ternyata yang menjaga gunung itu juru kunci asli penjaga gunung itu adalah malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Itu dulu pernah menawarkan ke Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah di Taif, dilempari dengan batu berdarah-darah, dihina, dicaci, diusir. Itu melihat Rasulullah kesakitan, Rasulullah terhina, terdalimi. Itu malakul jibal tidak terima. Apakah dua al-akhsyabain, dua gunung yang besar ini akan kami jatuhkan kepada mereka wahai Rasulullah, kepada penduduk Taif? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak saran tersebut, ya, menolak tawaran tersebut. Rasulullah masih berharap mudah-mudahan di kalangan dzurriyyah mereka, anak turun mereka kelak ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki harapan yang sangat besar. Kalau nggak beriman penduduknya, mudah-mudahan kelak anak cucunya yang beriman. Ini luar biasa sekali. Harisun alaihim. Rasulullah itu orang yang berharap agar umatnya itu benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar pencitraan. Benar-benar berharap, bahkan tidak marah. Ya, fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya, mereka ini kan begitu karena mereka nggak tahu. Kan banyak orang itu memusuhi agama kita, memusuhi Allah dan Rasulnya, menghina. Itu bukan karena sekedar bayaran, tapi karena mereka tidak tahu saja. Fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka kaum yang belum mengetahui. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sabar sekali. Malaika itu diambil dari malakun, diambil dari kata ada dua pengertiannya. Ada dua pengertian malaikat itu. Yang pertama, malaikat itu diambil dari kata al-malaku, malaka, yaitu
al-akhdhu bil quwwah, mengambil dengan kokoh, dengan kuat. Al-akhdhu bil quwwah. Karena malaikat itu adalah yang mengambil dengan kuat, yang memiliki, yang mengurus, itu malaikat. Kalau bahasa Jawanya itu pun Pak, moloikat nggih Pak nggih. Nek molo nekat gitu. Karena al-akhdhu bil quwwah, dia mengambil dengan kuat. Yang memiliki, kemudian yang mengurusi itu para malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk mengurusi alam raya ini, untuk mengurusi manusia. Yang jelas dia diciptakan sebelum manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman mengatakan kepada para malaikat, ini berarti sudah ada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, akan menciptakan manusia. Berarti sudah ada malaikat dulu sebelum adanya manusia. Dia ditugaskan untuk mengatur alam semesta dan juga untuk mengurusi manusia. Tadi kita berangkat dari rumah kita, kita keluar dari rumah kita, itu para malaikat sudah mengurusi kita. Kita berdoakan Bapak Ibu, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Keluar rumah kita, ketika kita membaca Bismillah dengan nama Allah, kita akan mendapatkan hidayah. Dikatakan kepada orang tersebut, hudita, engkau telah mendapatkan hidayah, karena menyebut dengan nama Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, menggantungkan semuanya kepada Allah. Kufita, engkau telah diberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal, pasrah kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Kemudian kita mengucapkan wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Wutita, engkau telah mendapatkan penjagaan. Yang menjaga orang yang beriman itu adalah malaikat Allah. Karenanya malaikat itu definisi yang pertama adalah al-akhdhu bil quwwah, yang menguasai, yang mengurusi, ya, yang menjaga dengan sangat kuat. Kemudian definisi yang kedua, arti dari malaikat itu adalah dari kata alaka ya'laku. Alaka ya'laku, masdarnya adalah al-alukah, atau ada yang membaca al-ulukah, yang artinya adalah utusan. Alaka ya'laku itu mengutus. Al-alukah artinya adalah risalah atau utusan. Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah mengutus, Allah memilih utusan dari kalangan malaikat dan kalangan manusia. Jadi ada utusan Allah dari kalangan malaikat, ada utusan Allah dari kalangan manusia. Karenanya malaikat itu bisa disebut dengan utusan Allah. Malaikat Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Kalau manusia dari tanah. Ini juga menjadi keyakinan kita kalau nabi itu manusia atau malaikat, Bapak Ibu? Manusia. Berarti nabi diciptakan dari
Tanah atau cahaya? Dari tanah. Karena Rasulullah menyebutkan innama ana basyarun mislukum. Saya ini manusia seperti kalian. Jadi basyar manusia, makhluk yang diciptakan dari tanah. Sebagian golongan karena meyakini bahwa Nabi itu tidak punya bayangan. Sebagaimana manusia layaknya. Kalau kita kan terkena cahaya nanti ada bayangan. Sementara yang meyakini Nabi itu dari cahaya, maka cahaya kena cahaya nggak ada bayangannya. Sekaligus memantapkan keyakinan kita sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan innama ana basyarum mislukum. Saya ini adalah manusia sama seperti kalian. Jadi diciptakan dari tanah. Karenanya Bapak Ibu, ini sekaligus rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dari unsur manusia, bukan dari kalangan malaikat. Kalau malaikat nggak kelihatan, gimana mau dicontoh? Karena nggak kelihatan. Tapi Allah mengutus Rasulullah dari kalangan manusia, sehingga bisa dilihat, bisa ditiru, bisa dicontoh. Belajar yang paling mudah adalah mencontoh. Sudah ada contohnya, tinggal meniru. Oh begitu Rasulullah sholat, kita tiru. Tidak usah kita membuat sendiri. Sudah ada contohnya, tinggal ikut. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang dilihat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Inilah pentingnya kita mengetahui tentang definisi malaikat, agar kita semakin sayang, semakin cinta, semakin paham posisi iman kita kepada malaikat Allah ini. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Ia merupakan makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum. Makhluk ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun pada Allah. Maka beruntunglah setiap hari, setiap pagi, ya, orang yang mengeluarkan uangnya, mengeluarkan hartanya untuk Allah. Tidaklah setiap hari illa malakani yanzilan, kecuali pasti ada dua malaikat yang turun kepada kita. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan hartanya karena Allah, gantilah ya Allah. Wa a'ti mumsikan talafa, dan berilah orang yang memegang kuat-kuat, yang pelit dengan hartanya itu talafa, kehancuran. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah, berilah orang yang berinfak itu gantinya yang lebih baik. Ini yang mendoakan adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sangat dekat dengan Allah. Di kuwatin indadil arsy makin, yang kuat, memiliki kedudukan yang sangat dekat kepada pemilik arsy, yaitu dekat sekali dengan Allah malaikat itu. Kalau ada manusia yang dekat dengan Allah itu kan doanya mustajab. Ini makhluk yang
tidak pernah sama sekali bermaksiat kepada Allah sedikit pun. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Itu malaikat mendoakan orang yang berinfak di pagi hari itu agar diberikan ganti oleh Allah, dan agar mendoakan juga orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu talafa, kehancuran. Ternyata begini ya Bapak Ibu, cara memandang kita terhadap harta itu. Jadi ternyata harta itu semakin dikeluarkan di jalan Allah, maka dia akan semakin diganti oleh Allah. Dan semakin kita pegang kuat-kuat, tidak mau kita keluarkan, dia semakin hancur harta itu. Oh, begitu cara pandang kita, cara pandang yang benar terhadap harta itu. Harusnya harta yang kita miliki ini kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pegang kuat-kuat, belum tentu jadi rezeki kita. Kita simpan baik-baik, nggak boleh infak masjid minta, nggak boleh ini, nggak ada, pokoknya kita simpan. Kita kan nggak tahu ini rezeki kita apa bukan. Belum tentu kita nanti menikmati. Sebelum kesempatan itu ada, mungkin kita dipanggil dulu oleh Allah, mungkin akan ada sesuatu yang kita harus menggunakan uang tersebut. Maka orang yang ingin mendapatkan doa malaikat tadi, sering-seringlah mendidik diri kita untuk berinfak di jalan Allah, karena semua yang kita lakukan itu akan diganti. Yang mendoakan siapa? Malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Inilah perkenalan kita sedikit tentang makhluk yang bernama malaikat, malaikat Allah itu. Setelah kita mempelajari urgensinya, juga kita mempelajari definisi dari malaikat tadi yang bermakna al-malak dan al-aluka, maka kita juga perlu untuk mengenal sifat-sifatnya. Sifatnya apa saja malaikat itu? Sifat malaikat Allah itu memiliki sifat khalqiyah dan khuluqiyah. Sifat khalqiyah itu yang sifatnya berupa fisik. Kalau yang khuluqiyah itu yang non fisik. Kalau yang sifatnya fisik, kita mengenal dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu uli ajnihatin, dia memiliki sayap, masna wa sulasa wa ruba. Dalam surah Fatir itu disebutkan sayapnya malaikat itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu sebanyak 2 kali. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sungguh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar bertemu lagi dengan Jibril nazlatan ukhra, untuk kali yang kedua. Di mana? Di Sidratul Muntaha, ketika Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Itu bertemu dengan malaikat Jibril. Yang kali pertama ketika peristiwa di Gua Hira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Disebutkan malaikat Jibril itu memiliki berapa sayap? Jibril memiliki 600 sayap. Seperti apa nih Pak? Wah, terlihat Pak. Besok mudah-mudahan kita ketemu Kanjeng Nabi Pak. Kanjeng Nabi seperti apa malaikat Jibril itu? Karena disebutkan bahwa ketika andaikan Jibril itu mengepakkan satu sayapnya, maka tertutup itu ufuk Pak. Tiba-tiba bumi ini jadi gelap. Baru satu Pak. Gimana kalau
satu sayapnya jatuh, bumi ini hancur. Ini para malaikat. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kita mengimani saja, bentuknya Allah yang tahu dan Rasulnya. Tapi yang jelas dia memiliki sifat khalqiyah, fisik. Dia juga makhluk yang sangat kuat, dikuatin, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan ada malaikat yang menjaga arsy Allah, itu malaikat khusus. Ada para malaikat yang memiliki tugas bermacam-macam. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sifat malaikat secara fisik, khalqiyah, fisiknya. Kemudian yang kedua secara khuluqiyah, non fisik. Seperti apa malaikat itu? Tadi disebutkan dalam Al-Quran, la ya'sunallah, ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mengerjakan apa yang diperintah. Yusabbihuna al-laila wan nahar, dia senantiasa bertasbih kepada Allah. La yafturun, tidak pernah bosan. Kalau manusia punya bosan, itulah kenapa kita dianjurkan kalau beramal itu jangan berlebih-lebihan. Amal soleh itu baik, tapi untuk menjaga continue, menjaga keistiqomahan itu perlu kita bertahap. Kenapa? Karena kita itu makhluk yang punya rasa bosan. Makanya sering disebut dengan istilah ada penduduk bumi, ada penduduk langit. Penduduk langit itu malaikat, penduduk bumi itu manusia. Dan di sana sangat ramai Bapak Ibu. Tidaklah setiap 4 jari, ini berapa senti ya Pak? 4 jari kita itu 4 jari berselang, kecuali pasti ada malaikat. Ada yang posisinya qaimun, ada yang posisi sedang berdiri, ada yang posisi sedang ruku, ada yang posisi sedang sujud, bertasbih kepada Allah, masing-masing beribadah kepada Allah tiap hari. Jadi langit angkasa luas itu berjarak 4 jari itu semuanya terisi oleh para malaikat. Ada yang berdiri dalam sholatnya, ada yang ruku, ada yang sujud. Bahkan malaikat itu kan mereka melihat ke bumi ini seperti kita melihat ke angkasa. Kalau kita melihat ke angkasa, ada bintang-bintang kan indah di malam hari. Apalagi kalau pas musim dingin seperti ini, biasanya ada bintang-bintangnya. Kalau nggak tahu ini secara ilmu astronomi ya, cuman ini teknik aja Bapak Ibu. Kalau pas ada bintangnya itu semakin dingin ya Pak rasanya nih, semakin dingin posisinya. Kita bisa melihat bintang itu sebagai walaqad zayyana sama'ad dunya, dihiasi dengan bintang-bintang yang indah. Malaikat penduduk langit pun juga bisa melihat bintang-bintang di bumi ini, yaitu siapa? Orang-orang yang bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Mereka yang mendirikan qiyamul lail, sholat malam, itu akan terlihat dari atas, dari langit sana. Itu seperti kalau kita di bumi ini melihat bintang-bintang. Nanti kalau ada orang yang sholat, itu cemerlang bintang terlihat dari bumi. Tapi kalau ketika orang itu meninggalkan sholat malam, cahayanya redup. Malaikat mencari mana bintang yang kemarin indah terlihat dari bumi. Nah, itu. Para malaikat ada di langit. Mereka memenuhi langit, memenuhi alam raya ini. Itulah kurang lebih perkenalan kita secara singkat terhadap sifat-sifat para malaikat, baik sifat-sifat yang fisik yang telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis kita imani
maupun juga sifat-sifat yang non fisik telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW pun kita imani. Lalu sebenarnya cakupan dari iman kita kepada malaikat itu apa? Sebagaimana dulu kita telah belajar Bapak Ibu tentang iman kepada Allah, itu kan cakupannya paling tidak ada 4 hal. Kita sedikit mengulang pelajaran terdahulu kita. Paling tidak iman kita kepada Allah itu mencakup 4 hal. Pertama, kita mengimani wujud Allah, adanya Allah, wujudnya itu ada, Allah itu ada. Yang kedua, setidaknya kita mengimani akan perbuatan Allah pada hambanya, namanya rububiyatullah. Rububiyah Allah ini Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki. Ini perbuatan Allah pada hambanya. Kemudian yang ketiga, tapi ternyata yang kedua ini belum menjadikan seorang itu muslim. Kalau cuma sekedar meyakini bahwa Allah pencipta, Allah pengatur, pemberi rezeki, ini belum menjadikan orang itu disebut sebagai muslim. Yang ketiga, yang masuk menjadikan orang itu sebagai muslim, kita juga meyakini, kita mengimani bahwa Allah itu punya hak untuk disembah. Satu-satunya zat yang berhak disembah adalah Allah. Ini merupakan uluhiyatullah. Iman kita uluhiyah. Ini cakupan yang ketiga. Yang keempat, cakupannya adalah kita pun mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Al-asma wa sifat. Paling tidak 4 cakupan ini sempurnalah keimanan kita kepada Allah, tentang wujud Allah, meyakini wujud Allah, meyakini perbuatan Allah pada hambanya, rububiyatullah, meyakini hak Allah untuk disembah, uluhiyatullah. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Sementara cakupan dari iman kita kepada malaikat Allah juga hampir sama. Yang pertama, kita meyakini tentang wujudnya malaikat. Kita beriman akan adanya malaikat Allah itu, wujudnya ada, meskipun kita nggak bisa melihat, wujudnya ada, nggak bisa terlihat. Kita bisa melihat malaikat apa tidak? Bisa. Tapi jika malaikat itu berubah menjadi manusia, bukankah hadis tentang keimanan, hadisnya Jibril, Pak, itu kan juga Jibril berubah jadi manusia. It'atani atin, ketika ada seorang yang tiba-tiba datang, rojulun syadidu bayadit thiyabi sadidu sawadis sya'ri, ada orang yang asing tiba-tiba datang, bajunya putih bersih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam. Ini kan aneh, ada orang asing datang, bajunya putih bersih, rambutnya hitam. Harusnya kan kalau orang asing itu kan orang yang bepergian jauh, Pak. Kalau dulu kan belum ada pesawat, bepergian itu pasti pakai onta, pakai kuda yang sangat jauh, pakai onta, pasti melewati padang pasir yang gersang, melewati debu-debu, melewati, harusnya bajunya itu kusut, karena kusut masa perjalanan lah. Tapi kok ini ada orang asing yang nggak pernah terlihat, tiba-tiba datang, pakainya putih bersih, rambutnya hitam. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pertanyaan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Mal iman, mal Islam, mal ihsan. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan semuanya, Rasulullah tanya kepada
sahabatnya, pada Umar, pada yang lainnya, "Atadri ya Umar, apakah engkau kenal siapa tadi wahai Umar?" "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah yang dan Rasul yang tahu lah. Wallahu a'lam. Rasulullah mengatakan, "Innahu Jibril." Dia tadi itu Jibril. "Atakum yu'allimukum amra dinikum." Tadi yang datang Jibril, tapi dengan wujud manusia. Jibril itu dulu juga pernah datang dengan wujud Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang sangat tampan. Dihyah, Jibril datang dengan wujud, nek bahasa kitanya membo ya Pak, menjelma atau enggak, dia berubah wujud jadi manusia. Bahkan dulu Jibril ini datang bukan hanya kepada Nabi, kepada selain Nabi pun bisa didatangi malaikat. Siapa Bapak Ibu yang disebut dalam Al-Quran didatangi malaikat yang bukan Nabi? Nggih, Maryam Bu, benar, Maryam. Maryam itu bukan Nabi, tapi didatangi oleh Jibril. Maryam itu kan sudah dibaktikan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Dia hanya fokus ibadah, nggak keluar-keluar. Ada tempat khusus mihrabnya untuk beribadah di situ, nggak keluar-keluar. Kok tiba-tiba di ruangan itu ada orang asing, Pak? Orang asing, laki-laki yang sangat tampan, yang sangat gagah. Maka kaget sekali itu Maryam. Kok ada orang masuk di sini? Kemudian Maryam itu mengatakan, "Inni a'udzu birrahmani minka." Aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari godaan. In kunta taqiya. Bapak Ibu, itulah wujud malaikat, benar-benar ada. Yang tidak terlihat hanya Allah dan Rasulnya yang tahu wujud aslinya. Tapi kita bisa melihat malaikat dan mungkin saja bertemu. Ketika malaikat itu bertemu dengan berwujud manusia seperti kita. Kita masih ingat Bapak Ibu, bagi penutup, kisahnya tentang 3 orang yang mendapatkan ujian malaikat. Yang pertama tentang orang yang posisinya albino, dia warna kulitnya tidak punya belang-belang kulitnya. Yang kedua orang yang kepalanya botak, tidak punya rambut sama sekali. Yang ketiga orang yang buta. Ketiganya didatangi oleh malaikat yang sama. Orang yang botak ditanya, orang yang kulitnya itu belang-belang ditanya, "Kamu pengennya apa?" Ini kita belajar bahwa orang itu punya 1000 keinginan, tapi kalau dia sakit keinginan cuma satu, yaitu sembuh. Yang pertama tadi adalah orang yang belang-belang kulitnya. Ketika ditanya, "Kamu pengen apa sih?" "Saya cuma pengen sembuh aja." Ya sudah. Kemudian didoakan malaikat, tiba-tiba sembuh. Kulitnya menjadi halus, mulus lagi. Kemudian, "Kau pengen apa lagi?" "Pengen unta." Diberikan unta. Orang yang kedua yang posisinya botak, tidak punya rambut sama sekali, pengennya apa? Cuman satu pengen saya, yaitu rambut saya bisa tumbuh lagi. Oh begitu. Kemudian didoakan oleh malaikat itu, rambutnya tumbuh, bagus, indah. Pengen apa lagi? Pengen sapi. Dikasih sapi yang bunting. Kemudian yang ketiga, orang yang buta, pengennya apa? "Saya pengennya cuman sembuh, bisa melihat lagi." Seperti apa kau dunia ini? Didoakan malaikat itu sembuh, bisa melihat lagi. Pengen apa lagi? Pengen kambing, kasih kambing bunting. Bertahun-tahun berikutnya, ontanya sudah semakin banyak, 1 lembah, sapinya sudah 1 lembah, kambingnya 1 lembah. Malaikat yang tadi pun datang menguji lagi. "Pak, boleh nggak minta ontanya?" "Oh enak sekali minta, ini kita susah-susah payah menternakkan."
Kemudian, Pak, saya ini malaikat yang tadinya datang di tahun-tahun berikut sebelumnya. Allah mencabut lagi, Pak. Tiba-tiba menjadi seperti semula, semua mati, kemudian dia juga belang. Yang kedua, kepada yang botak tadi, sama, minta kambing, minta sapinya boleh apa enggak? Enggak boleh. Enak sekali. Akhirnya apa? Dikembalikan seperti posisi semula, kembali botak lagi, semuanya mati. Yang ketiga, kepada buta yang berhasil ujian ini, Pak, yang buta ini, diminta ini boleh apa enggak? Oh, silahkan. Ini semua itu karunia Allah. Saya itu tadinya nggak punya apa-apa kok. Ini karunia Allah, ambil. Nah, akhirnya apa? Dia tetap dengan kesehatannya bisa melihat, bahkan semakin diberkahi oleh Allah. Pemilik dua kebun itu juga berbeda, Bapak Ibu. Ketika yang satu mendapatkan hujan, yang satu kok enggak. Itu rahasianya adalah kebunnya itu dibagi tiga. Yang panen itu, yang mendapat hujan dibagi tiga. Sepertiga untuk digunakan modal tahun berikutnya, sepertiga lagi untuk keperluan keluarganya, sepertiga diinfakkan di jalan Allah. Begitu cara kita bermuamalah dengan harta agar benar. Kita beriman kepada wujudnya Allah, wujudnya malaikat dengan nama-nama yang telah disebutkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pengajian ini, dan mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.